Ini adalah Honda WRV, crossover terbaru dari Honda untuk melawan Race, Rockie, Magnite, dan Sonet. Langsung aja kita cobain, langsung nyetir. Oke, sekarang kita dapat kesempatan buat test drive si Honda WRV ini, WRV di sekitaran Spark dan TVRI. Cuma bentar, tapi setiap kesempatan harus dicoba sih. Pertama-tama, gue pengen bahas mesinnya. Dia bukan mesin 1200cc yang sama kayak Brio atau ya Brio doang sih. Dia pakai mesin 1500cc yang sama kayak BRV, City Hatchback, dan Honda Jazz. Terus kalau misalnya kalian penasaran gimana tenaganya, secara angka seperti biasa, Honda itu kalau bicara angka tenaga sama torsi, Honda selalu berusaha jadi yang paling besar. Dan seperti yang gue bilang tadi, dia nggak ada transmisi manual, cuma ada CVT. Dan CVT-nya lagi-lagi CVT yang familiar dengan produk-produk Honda yang udah ada sebelumnya. Tapi mumpung di sini, gue pengen coba salah satu feature Honda Sensing, yaitu Adaptive Cruise Control. Karena ini kan salah satu hal yang mereka sangat banggakan ya. Kita mau coba, kita set cruise controlnya di kecepatan berapa deh? 32 km per jam, kita coba terusin ke 40 deh. Dan karena dia adaptif, dia harusnya bisa jaga jarak otomatis sama mobil depan. Kita tekan tombol di sini buat jaga jarak. Dia masih bisa build up kecepatan sampai limitnya. Nah, di depan ada motor, dia mulai deselerasi. Jadi dia bisa baca motor juga ya. Ada mobil juga, dan seperti biasa kita bisa atur jaraknya. Jauh, menengah, atau dekat. Nah, ini gue nggak ngerem dan dia ngebaca taksi di depan dan langsung nurunin kecepatan ke 40. Padahal gue set di 60. Bagus. Tapi sedikit catatan, dia nggak ada low speed follow kayak misalnya Civic dan kawan-kawan, karena dia pakai rem tangan manual. Sebuah mobil kalau pengen ada low speed follow biasanya pakai rem tangan elektronik atau brake hold. Oke, kita putar balik di sini. Feeling remnya enak ya. Buat nakar berhentinya seberapa tuh gampang pakai mobil ini, dan setirnya tuh enteng. Buat manuver putar balik kayak gini mah kecil. Dan karena lagi rame motor, sebaiknya kita nggak usah tes akselerasi ya, next time. Selain adaptive cruise control tadi, dia juga punya kayak lane keep assist, terus road departure mitigation biar setirnya tuh nggak keluar garis, dan dia juga punya CMBS, collision mitigation braking support atau sistem lah, seperti itu. Dan dia juga punya Honda Lane Watch. Ini gue lagi sen kiri dan langsung ada gambar yang nongol di head unitnya buat memperkecil atau bikin ngelihat sisi kiri itu lebih gampang, karena kan kalau kiri kan titik buta ya buat driver. Ini kita bisa ngelihat lebih luas di blind spot kita, jadi lebih safety. Bagus. Oke, jadi kita lihat bagian luarnya kayak gimana ya. Jadi buat yang ingat kan kemarin ada konsep Honda SUV RS. Nah, bentuk jadi ya si WRV ini. Jadi bentuknya tuh masih mirip ya sama konsepnya. Mirip, bukan sama. Terutama bagian depan sama belakang itu diganti total. Depannya sih cakapan konsepnya ya. Soalnya buat yang RS ini dia pakai grill chrome. Biasanya kan RS tuh kesannya sporty ya. Ditambah chrome tuh kayak gimana gitu. Dan malah ada tipe E yang grillnya itu full plastik hitam. Itu malah lebih bagus. Tapi buat yang RS, dia pakai lampu depan udah full LED dan sennya udah sekuensial. Terus lampu kabutnya juga ada LED, dan di bagian depan ada logo RS di bagian grillnya. Itu buat tipe RS aja ya. Dan tipe RS itu kebagi dua, yang nggak pakai Honda Sensing sama yang pakai Honda Sensing. Nah, yang pakai Honda Sensing itu ada kamera di balik spion tengah. Ya, di bagian samping ini kita bisa lihat kalau dia tuh kayak BRV tapi digeprek ya, jadi tinggal 2 baris atau 5 seater. Dan buat yang RS dia pakai pelek 17 inci. Buat yang biasa, yang tipe E, dia 16 inci, jadi bannya lebih tebal. Rem depan cakram, rem belakang tromol, tapi dia udah ada ABS, EBD, BA. Terus kalau pengen warna two-tone kayak begini, itu nambah 2,5 juta dari harga aslinya. Nah, kalau kalian suka Honda yang jangkung, kalian bakal suka mobil ini. Kenapa? Karena dia punya ground clearance 220 mm. Itu cuma beda-beda tipis sama Mitsubishi Xpander ya. Jadi kalau kalian suka Honda, pengen Honda yang jangkung, ini adalah mobil yang tepat. Terus buat pintu supir sama penumpang depan, dia udah smart entry. Jadi tinggal kantongin kunci, tekan tombolnya, dan kita bisa masuk. Nah, di bagian belakang itu pintunya sama kayak Honda HR-V. Jadi model-model coupe diumpetin di jendelanya, biar kayak mobil 2 pintu ya.
Nah, terus dari belakang sini kita bisa lihat kalau dia tuh punya bagian belakang yang lebih atraktif daripada kakaknya, Honda BR-V. Bentuk lampunya tuh dia terbalik ya sama BR-V. Dan sayangnya meskipun lampu depan udah LED, lampu sen ya, yang belakang itu sennya masih bohlam aja. Dan sayangnya lagi nggak ada defogger. Defogger berapa sih Honda? Terus di bagian belakang kita juga lihat ya, dia tuh bagian bumper belakangnya tuh bersih dan nggak ada aksen-aksen knalpot palsu. Kayak misalnya Mercy gitu kan. Nah, tapi gue nggak ngerti sama Honda kenapa harus pakai nama WR-V. Jadi buat yang belum tahu, WR-V itu dulu adalah jazz crossover yang diperkenalkan di Amerika Selatan, terus ada juga di India, terus discontinue. Jadi WR-V bukan nama baru, tapi nama bekas mobil nggak laku terus dipakai lagi di Brio Cross WR-V ini. Sekarang kita langsung kepoin bagasinya. Kalau menurut Honda, dia punya kapasitas 380 liter, yang berarti secara angka dia lebih luas daripada Race dan Rocky, dan bukanya juga kotak dan lebar ya. Dan kalau pengen ngelipat bangku belakangnya, gampang banget, tinggal jadi lebih lega, gak rata lantai, dan sayangnya nggak ada ultraseat kayak di City, di Jazz atau di Honda lainnya. Tapi ya oke lah. Dan kalau kita buka di sini, kita dapat ban serep full size sama toolkitnya. Tapi kebiasaan Honda nih ya, pelitnya Honda itu nggak pernah ngasih partisi belakang. Jangankan di WR-V, di Honda Fit atau Honda Jazz yang JDM juga nggak ada partisi untuk menjaga privasi barang bawaan kita di bagasi. Kenapa coba? Oke, masuk ke dalam Honda WR-V, dan ini dashboard BR-V, titik. Tapi ini bukan karena Honda pelit ya, justru Honda tuh care sama customer yang kuotanya tipis. Jadi kalau nonton review di YouTube gitu, yang present tinggal bilang, ini dashboard BR-V, titik. Jadi gampang kan gitu. Setir BR-V, tapi buat yang tipe RS, dia dapat Honda Sensing. Di tipe RS itu Honda Sensing-nya lumayan banyak ya. Ada kayak Adaptive Cruise Control, ada Lane Keep Assist, bahkan ada rem otomatis ya, CMBS, dan ada juga Honda Lane Watch. Terus buat setirnya dia bisa diatur naik turun tapi nggak bisa maju mundur. Bahkan ini instrumennya sama persis kayak HR-V yang 1500 non turbo, sama kayak BR-V Prestige juga. Untuk posisi duduknya rasanya sebenarnya agak tinggi ya, tapi untuk semua jok depan itu dia bisa maju mundur sama rebah tegak. Tapi cuma jok pengemudi yang bisa diatur tinggi atau rendah. Untuk bahan-bahan dia sama aja kayak BR-V, plastik di sini, plastik di pintu. Tapi buat tipe RS ada sedikit kosmetik. Contohnya di sini dikasih warna merah dikit, sama joknya beda. Dia campuran antara kulit sama kain plus jahitan merah hitam. Di pintunya juga ada aksen merah hitam lagi. Di bagian tengah sini kita dapat head unit yang identik sama Honda BR-V. Dia bisa dikonekin ke iPhone, ke Android, bisa pakai kabel, juga bisa pakai Bluetooth ya. Dan kalau misalnya kita turun ke bawah, ini ada AC yang pengaturannya lengkap. Jadi ada temperatur, ada fan speed, tapi ada juga pengatur arah hembusan angin. Ini nggak ada di Toyota sama Daihatsu. Nah sekarang kita duduk di tipe E ya. Bedanya sama tipe RS, dia cuma punya 4 speaker. Kalau RS 6 speaker karena ada tambahan 2 tweeter di pilar A. Terus visornya cuma ada 1 cermin di bagian penumpang. Kalau yang RS, cermin dapat dua-duanya sama ada lampu di kiri sama kanan. Jadi dua-duanya dapat cermin sama lampu. Terus buat kantong-kantong sebenarnya standar ya, ada 1 kantong kecil di sini, ada 2 cup holder, sama ada center console box yang sama banget kayak punya BR-V, tapi kecil. Ada juga di sini. Ya tapi karena mobil sekelas ini dia nggak dikasih kain ya. Sama ada kantong di masing-masing pintu, depan, kiri, kanan, belakang, kiri, kanan. Terus buat kuncinya, kunci si WR-V ini sama kayak Honda lain. Dia ada 3 tombol. Buat kunci, buka kunci, sama buat remote engine start. Tapi itu khusus semua tipe RS. Terus kalau pengen nyolokin HP atau pengen ngecas gadget gitu, ada power outlet di bagian sini. Dan buat tipe RS, ada 2 port USB di depan. Salah satunya itu buat koneksi Android Auto sama Apple CarPlay. Ke belakang yuk, ini depan udah BR-V banget lah. Jadi kalau pernah naik BR-V, harusnya familiar. Sekarang kabin baris belakang Honda WR-V. Tinggi gue 178 dan ruang kepala bagus ya, lega. Dan ruang kaki juga bagus. Honda emang bagus lah kalau soal ruang. Terus kalau di belakang sini apa aja yang kita dapat? Pertama, kita tidak dapat armrest. Nggak ada AC juga, tapi di bagian bawah ada power outlet 12 volt. Cocok buat ngecas gadget. Dan ada 3 headrest, 1, 2, 3. Dan untuk penumpang kiri kanan, dia dapat sabuk pengaman 3 titik. Buat yang tengah, 2 titik. Terus jok belakangnya juga ada isofix, jadi bisa pasang jok bayi. Ada 2 kantong di tipe RS, tapi cuma ada 1 kantong di tipe E. Dan karena lantainya rata, kalau mau duduk tengah, itu enak. Dan nggak kayak mobil-mobil lainnya ada armrest di tengah. Ini kan dia nggak ada armrest, jadi sandarnya tuh masih empuk, nggak keras. Jadi bisa lah buat 3 orang duduk nyaman, meskipun pasti agak dempet-dempetan dikit ya, tapi oke lah.
Oke, jadi gimana kesimpulan singkat si Honda WRV ini? Well, pertama-tama yang mencolok memang teknologi Honda Sensing-nya. Jadi bagus untuk Honda menempatkan teknologi Honda Sensing hampir di semua variannya. Kecuali Brio dan Mobilio. Itu pun kalau Honda masih nganggap Mobilio ya. Tapi meskipun di tipe RS, Honda Sensing-nya tadi kita udah coba, adaptive cruise control-nya enak. Dan sebenarnya desainnya mirip konsepnya, tapi kalau ditanya apakah keren ini atau konsepnya, ya keren konsepnya sih. Tapi yang jelas kita bakal coba apakah mobil ini worth untuk di kelasnya. Nanti kalau ada unit testnya ya. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.